Semakin jauh dengan tetangga guys ya, ranking FIFA King Indo naik secara drastis cuy. Buset dah geng, wah gokil cok. Kemenangan guys setelah mengalahkan Cina 1-0 guys ya. Buset dah, ranking FIFA King Indo tuh naik 6 rank cok. 6 rank, gokil gak tuh buset dah. Soalnya guys ya bisa mengalahkan ranking 93 dunia guys. Buset dah, dari ranking 122 dunia menjadi ranking 117 dunia, naik 15,05 poin. Gokil gak tuh buset dah. Yes, kita menang 1-0 atas China guys. 3 poin didapatkan. Ya, bagus banget. Timnas Indonesia menang melawan Timnas Cina. Hasil Timnas Indonesia versus Cina 1-0. Romani pembeda, Garuda berjaya di GBK. Ini adalah pertandingan ketiga untuk Ola Romani ya guys. Dia mencetak 3 pertandingan dan 3 gol. Keren kan? Setelah kemenangan ini ternyata warga jiran kita tidak senang ya guys. Dan ini alasannya. Ini beberapa alasan dari negeri jiran kita ya guys setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan. Belanda versus Indonesia. Alasan berikutnya, minimal Piala AFF. Alasan berikutnya, minimal Puskas Award. Alasan berikutnya, minimal bermain di GDT. Alasan selanjutnya, Timnas Indonesia ketar-ketir. Alasan berikutnya lagi, kita ada peningkatan. Alasan selanjutnya lagi, bisa menahan Korea 3-sama. Garuda robohkan tembok Cina. Koreografi supporter Indonesia dinobatkan FIFA sebagai yang terbaik. Malaysia nangis lagi. Dunia kembali menoleh ke Asia Tenggara. Timnas Indonesia tak hanya memukau lewat permainan di lapangan, tapi juga lewat aksi luar biasa di tribun. Dalam laga panas melawan Tiongkok, Garuda sukses merobohkan tembok Cina lewat kemenangan dramatis yang memicu euforia di seluruh Nusantara. Namun sorotan utama datang dari tribun stadion. Koreografi megah supporter Indonesia yang bertema persatuan dan semangat juang menarik perhatian FIFA. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut koreografi tersebut sebagai yang terbaik tahun ini, mengalahkan aksi fans-fans dari negara besar seperti Argentina dan Jerman. Tak butuh waktu lama, momen ini langsung viral. Media internasional ramai memberitakan betapa kreatif dan solidnya dukungan publik Indonesia. Sementara itu, netizen Malaysia, rival klasik di Asia Tenggara, kembali dibuat iri. Banyak dari mereka meluapkan kekecewaan dan menyindir tim serta supporter mereka sendiri. Kita harus akui, Indonesia sekarang bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga di hati para fans sepak bola dunia. Tulis salah satu media olahraga Malaysia. Garuda kini bukan sekadar terbang, Garuda mengaum, mengguncang Asia, dan bikin dunia terpana. Satu nusa, satu bangsa, Garuda di dada, disertai gambar Garuda membelah tembok besar, simbol dari keberanian menembus batas dan menumbangkan raksasa. FIFA melalui akun resminya menyebut koreografi ini sebagai ekspresi visual paling menggetarkan dalam sepak bola internasional tahun ini. FIFA bahkan mempertimbangkan untuk memasukkan koreografi ini dalam nominasi tahunan untuk kategori Best Fan Moment of the Year Malaysia. Rival yang kembali menyaksikan dari jendela sementara Indonesia berpesta, suasana berbeda justru datang dari negeri jiran. Media dan netizen Malaysia kembali ramai membandingkan prestasi supporter dan tim nasional mereka dengan Indonesia. Tagar Malaysia menangis lagi sempat trending di Twitter X kawasan Asia Tenggara. Banyak komentar bernada satir muncul, seperti, Indonesia main bola, kami main drama. Kami punya stadion baru, mereka punya semangat juang sejati. Beberapa supporter Malaysia bahkan menyerukan agar federasi sepak bola mereka belajar dari Indonesia, baik dari segi pembinaan pemain maupun manajemen supporter. Dari tribun ke dunia, Indonesia siap panggung global. Kemenangan ini tidak hanya penting secara skor, tapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Supporter, pemain, pelatih, hingga federasi, semua bersatu dalam semangat yang sama, mengangkat merah putih di mata dunia. Dengan sisa pertandingan kualifikasi yang tinggal beberapa langkah lagi, Indonesia kini berada di ambang lolos ke babak selanjutnya.
Dan jika momentum ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali mengepakkan sayapnya di ajang besar seperti Piala Asia, bahkan Piala Dunia. Dari generasi ke generasi, suara supporter jadi nafas timnas kemenangan ini menjadi saksi bahwa kekuatan supporter Indonesia bukan sekadar sorakan. Mereka adalah pemain ke-12 sejati. Ribuan kilometer jauhnya dari tanah air, para diaspora Indonesia memenuhi tribun dengan semangat yang tak pernah luntur. Anak-anak muda, orang tua, bahkan balita dibalut merah putih. Semua datang membawa satu tujuan, mendukung Garuda. Salah satu momen paling menyentuh terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Para pemain berjalan ke arah tribun, lalu secara serempak memberikan hormat dan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter. Tangis haru pecah di mana-mana. Kami bukan hanya bermain untuk menang, kami bermain untuk mereka yang selama ini percaya. Untuk rakyat Indonesia, ujar Kapten Timnas dengan suara bergetar proyeksi masa depan. Garuda menuju panggung dunia dengan performa yang kian solid. Pelatih dan Federasi Sepak Bola Indonesia sudah menyiapkan strategi jangka panjang. Pembinaan usia muda terus diperkuat, pelatih-pelatih lokal diberdayakan, dan infrastruktur mulai disesuaikan dengan standar internasional. FIFA bahkan menyebut Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan atmosfer sepak bola tercepat di dunia dalam laporan internal tahunan mereka. Sebuah indikasi bahwa dunia sedang memperhatikan. Kalau ini konsisten, Indonesia bukan hanya penonton, tapi akan jadi tuan rumah kehormatan di panggung sepak bola dunia, tulis jurnalis olahraga dari ESPN dan Malaysia. Masih sibuk cari alasan di sisi lain, rival abadi Indonesia tampaknya masih harus belajar menerima kenyataan. Meski mereka punya stadion modern dan proyek ambisius, hingga kini prestasi belum bisa menyamai. Sebagian pengamat menyebut, Malaysia kalah bukan karena tak punya dana, tapi karena kehilangan nyawa dalam sepak bola, cinta tulus dari rakyat. Seorang supporter Malaysia dengan akun anonim menulis, "Stadion kita kosong, semangat kita redup, sementara Indonesia sudah menyala seperti api abadi." Penutup, dari Nusantara untuk dunia hari ini bukan sekadar kemenangan 90 menit di atas lapangan. Ini adalah simbol. Simbol bahwa ketika rakyat dan pemain menyatu, tak ada tembok yang terlalu tinggi untuk dihancurkan. Garuda sudah bangkit, dan kali ini bukan untuk terbang rendah, tapi untuk mengangkasa tinggi, membawa merah putih ke langit dunia. Sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Ini tentang identitas di tengah zaman yang semakin modern dan kompetitif. Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik atau teknologi. Ini soal rasa, tentang siapa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari desa terpencil di Papua hingga ganggang sempit Jakarta. Kemenangan Garuda atas Tiongkok menjadi bahan obrolan di warung kopi, masjid, kantor, hingga sekolah. Anak-anak kembali berteriak,